Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai serangan DDoS at Harbolnas di megamall.id. Pendahuluan untuk megamall.id. Megamall.id adalah salah satu e-commerce yang beroperasi di abad ke-21 sebagai konsekuensi mengakibatkan adanya transformasi bisnis dari bisnis tradisional ke bisnis berbasis teknologi informasi. Megamall.id memiliki data rata-rata transaksi 1 miliar per menit. Sudah menjadi salah satu startup unicorn yang memiliki pengguna aktif ratusan ribu, memiliki infrastruktur digital ratusan miliar rupiah. Situs e-commerce megamall.id bersiap menghadapi trafik puncak pada jam 00.00 waktu Indonesia Barat saat tanggal 12 Desember, setiap tanggal 12 Desember. Masalahnya, tepat pukul 23 lebih 55 menit, server production aplikasi megamall.id tempat beroperasi mati total. Tim IT mendeteksi adanya lalu lintas data sampah sebesar 500 gigabit per second yang membanjiri server. Distributed denial of service, serangan distributed denial of service. eh, Dianalisis metode SWOT dari masalah ini, kekuatannya adalah popularitas brand dan volume pengunjung. Fakta bahwa megamall.id bersiap menghadapi trafik puncak dan menjadi target serangan besar e-commerce ini menunjukkan bahwa e-commerce ini memiliki pangsa yang besar, reputasinya cukup besar, dan pangsa yang signifikan untuk dianggap sebagai ancaman oleh kompetitor atau target bernilai oleh sindikat. Kemampuan deteksi tim IT-nya juga termasuk dalam kekuatan. Fakta bahwa megamall.id bersiap menghadapi trafik puncak dan menjadi target serangan besar menunjukkan bahwa e-commerce ini memiliki pangsa yang signifikan dan reputasi yang cukup besar untuk dianggap sebagai ancaman oleh kompetitor atau target bernilai oleh sindikat. Lalu selanjutnya adalah persiapan event. Adanya persiapan menghadapi trafik puncak mengindikasikan bahwa infrastruktur dasar sebenarnya sudah ditingkatkan scaling untuk lalu lintas manusia. Itu strength-nya. Lalu untuk weakness-nya, ketidaksiapan infrastruktur keamanan. Server mati total akibat serangan 500 gigabit per second menunjukkan bahwa megamall.id tidak memiliki layar DDoS DDoS protection yang memadai. Serangan 500 gigabit per second adalah serangan volumetrik yang sangat besar. Namun layanan mitigasi data center modern sudah bisa menyerap beban DDoS attack ini tanpa mematikan layanan utama seperti scrubbing center yang dimiliki oleh Cloudflare. Single point of failure, arsitektur aplikasi terfokus di satu aplikasi dengan fitur yang menumpuk di satu aplikasi tersebut. Saat di production, aplikasi memang lebih dijalankan dari 2 unit aplikasi. Namun, belum ada proteksi terhadap request paralel sebesar 500 gigabit per second yang membuat RAM penuh, sehingga ketika satu gerbang dibanjiri trafik sampah, seluruh sistem runtuh alias mati. Waktu reaksi serangan terjadi pukul 23 lebih 55 menit, 5 menit sebelum puncak Harbolnas dimulai. Kelemahan ada pada sistem otomatisasi pertahanan. Seharusnya sistem dapat eh, melakukan pengalihan lalu lintas secara otomatis dalam hitungan detik, bukan menunggu hingga server mati total. Evaluasi dan upgrade arsitektur. Kejadian ini menjadi stress test nyata. Megamall.id memiliki peluang untuk merombak total arsitektur keamanan mereka, bahkan arsitektur aplikasi. Terus transparansi untuk kepercayaan, PR strategi. Jika megamall.id jujur dan transparan kepada konsumen mengenai serangan ini dengan bahasa yang diplomatis, mereka bisa membangun narasi simpati dan menunjukkan komitmen, asalkan data keamanannya, data penggunanya terbukti aman. Lalu selanjutnya, kerjasama hukum dan forensik digital. Ruang untuk kerjasama dengan cybercrime Polri untuk melacak bola serangan ini bisa menjadi presiden hukum untuk menuntut pelaku jika teridentifikasi. Kerugian finansial masif Harbolnas 12.12 jam 00 adalah jam emas. Matinya server di jam ini berarti kehilangan potensi pendapat miliaran rupiah dalam hitungan menit.
Ya, sekali lagi ini hanya estimasi ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kerugiannya sudah ratusan juta. Transaksi yang gagal tidak hanya hilang saat itu, tetapi mungkin hilang selamanya. Yang kedua, perpindahan konsumen ke kompetitor. Di dunia digital, loyalitas sangatlah tipis. Jika Megamall tidak bisa diakses, konsumen akan langsung pindah aplikasi ke kompetitor dalam hitungan detik. Reputasi dan kepercayaan. Jika pemulihan lambat, cap website error akan melekat. Konsumen akan ragu bertransaksi di masa depan karena takut uang yang sudah ditransfer tapi sistem down. Yang ini ya, selanjutnya ada disaster recovery plan. Menit 0 sampai 3 identifikasi dan aktivasi mitigasi eksternal emergency routing. Yang pertama, deklarasi status safe 1, insiden commander menyatakan status darurat. Seluruh tim baik itu network, infra, developer aplikasi dan security masuk ke ruang server on premise. Lalu yang kedua, hubungi ISP dan cloud provider untuk mitigasi layer 3 atau 4. Tim network segera menghubungi NOC penyedia insider atau untuk meminta black hole filtering pada IP target atau mengalihkan traffic ke scrubbing center. Scrubbing center adalah fasilitas untuk memisahkan paket data sampah yang dilakukan oleh bot dalam upaya meredam serangan distributed denial of service. Lalu selanjutnya ada pengalihan DNS routing ya. Ubah DNS record domain utama untuk mengarahkan ke IP scrubbing center atau CDN content delivery network yang punya anti DDoS. Terus pastikan time to live-nya sudah di set rendah sebelumnya, misal 60 detik agar perpindahan ini cepat dikenal oleh internet global. Menit ke-37, isolasi dan light mode. Aktifkan under attack mode pada panel kontrol web application firewall atau CDN. Aktifkan fitur ini. Pengunjung asli akan melihat layar loading sama 3 atau 5 detik sebelum masuk. Ini ampuh untuk menjaring bot yang digunakan untuk distributed denial of service serangan ya, yang tidak menggunakan browser standar untuk menyerang si aplikasi dari si megamall.id ini. Lalu selanjutnya ada caching agresif dan validasi keamanan, memastikan server production tidak bekerja keras melayani permintaan statis. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan keamanan di mana tim security memantau log untuk memastikan serangan DDoS ini bukan pengalihan perhatian. Apakah ada upaya SQL injection atau percobaan login aneh ke panel admin database saat tim sibuk mengurus DDoS. Pastikan data kartu kredit dan user database aman. Lalu menit 12 ke 15 setelah disaster, waktu menunjukkan pukul 10 titik tengah malam 00.10 menit. Harapan terbaik traffic bersih sudah mengalir. Lalu selanjutnya komunikasi krisis public relation. Jangan biarkan pengguna bingung. Rilis notifikasi di media sosial seperti Twitter, X atau Instagram Story. Seperti salah satu pesannya memberitahukan bahwa server kewalahan karena antisipasi antusiasme pelanggan Megamolos ini sangat besar gitu. Lalu setelah komunikasi krisis dan public relation, selalu monitoring latensi dan error rate. Pantau dashboard monitoring, pastikan error rate menurun dan throughput transaksi mulai naik kembali. Jika server database masih tinggi loadnya, lakukan pembatasan antrian masuk pengguna dan dimasukkan ke dalam waiting room. Analisis dan dampak bisnisnya. Dari kerugian material ada kerugian transaksi langsung yang hilang gara-gara ada masalah teknis ini. Yang kedua, kerugian biaya pemasaran. Lalu ada seperti udah memasarin nyawa influencer, terus ada iklan di TV. Terus selanjutnya ada biaya pemulihan dan operasional sia-sia, terutama biaya pemulihan sih. Membayar emergency response buat DDoS protection kelas enterprise ini kalau mendadak rata-rata biayanya mahal, dan gaji lembur ribuan staff kayak customer service, gudang sama tim IT yang standby untuk Harbolnas tetap harus dibayar. Meskipun belum tentu ada pesanan yang diproses selama 2 jam down tersebut. Nah, untuk non materialnya dia ada kehilangan pelanggan instan. Di dunia digital ya pindah toko itu kan
cuma semudah gerak jari gitu, mindah dari aplikasi satu ke aplikasi lain. Jadi pas mereka tahu bahwa sistem Mega Mall ini down, dia langsung pindah ke produk kompetitor buat belanja gitu. Sangat disayangkan. Mungkin sudah jadi konsekuensi teknologi informasi sih. Lalu yang kedua, kerusakan reputasi brand image damage. Lah, megamall.id gara-gara insiden ini bisa dapat brand seperti website error lah, website penipuan lah, gara transaksi sudah, terutama yang website penipuan ini gara transaksi sudah dikirim tetapi tiba-tiba website memiliki error gitu. Terjadi error gitu gara-gara serangan DDoS tadi. Terus yang selanjutnya isu keamanan data. Meskipun DDoS hanya membanjiri trafik, orang awam seperti orang awam pada umumnya yang sangat parnoan di beberapa kasus sering menyamakannya dengan peretasan data gitu, meskipun ini cuma DDoS. Dampaknya konsumen takut kalau data kartu kredit dan e-wallet mereka tidak aman, padahal mah ya cuma DDoS doang gitu. Terus kesimpulan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap insiden serangan DDoS pada megamall.id dapat disimpulkan bahwa ada kesenjangan antara skala bisnis dan keamanan. Meskipun megamall.id telah berstatus unicorn dengan ratusan miliar, tetapi masih memiliki celah keamanan siber. Perusahaan juga masih mengandalkan pertahanan tradisional menggunakan server yang dimiliki sendiri atau on-premise, di mana on-premise itu biasanya kelistrikan sama keamanan dihandle sendiri yang sebenarnya itu nggak terlalu murah-murah amat. Dampaknya kerugian yang masif dan multidimensi. Kegagalan sistem selama 2 jam di masa puncak hari belanja online nasional bukan sekadar masalah teknis melainkan bencana bisnis. Meskipun ini sebatas perkiraan kerugiannya berapa, tetapi estimasi kerugiannya bisa mencapai 120 miliar karena rata-rata transaksi e-commerce ini mencapai 1 miliar per menit. Dan ini terjadi selama 2 jam. Terus selanjutnya pentingnya kepatuhan regulasi dan etika. Insiden ini menempatkan Megamall.id pada resiko hukum yang serius terkait UU ITE dalam kehandalan sistem ya, UU Perlindungan Konsumen terutama dalam kompensasi, dan UU PDP juga terjadi kebocoran data. Penanganan insiden tidak hanya menuntut pemulihan server tetapi juga komunikasi yang etis dan transparan kepada publik. Sekian presentasi e-bisnis dari saya. Terima kasih atas atensinya.